Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Hari ini sudah hari kedua pendaftaran tapi belum buka untuk guru ya teman-teman. Masih P3K non guru. Entah kenapa masih belum tersedia untuk guru. Sabar ya. Mohon bersabar sambil menunggu pendaftaran dimulai atau teman-teman yang masih menunggu pendaftaran tahap 1, 2, dan 3 bisa mempersiapkan diri ya lebih mantap lagi. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud tahun ini ya, bisa menjadi ASN minimal P3K. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan share latihan soal P3K yang berhubungan dengan wawancara, tapi wawancara ini dia khusus untuk guru ya. Di wawancara yang saya buat ini, soal latihan wawancara yang dilengkapi jawaban dan pembahasan ini saya buat khusus untuk guru, karena kita notabene-nya yang saya peruntukkan di sini itu di channel ini adalah untuk guru-guru honor se-Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman. Baik, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa wawancara itu jenis pertanyaannya adalah fungsinya untuk menggali informasi dari peserta tes ya. Cuman keunggulannya di sini wawancaranya itu dilakukan tidak secara langsung, tidak per person, tidak berhadapan langsung dengan orang dengan orang ya. Jadi kita menjawab wawancaranya itu di komputer juga, jadi tidak terlalu gugup. Itu dia kelebihannya. Jadi kita bisa santai-santai menjawab pertanyaan wawancaranya, tapi pertanyaannya akan sama jika berhadapan dengan orang, insya Allah. Oke, coba kita lihat soal yang pertama. Ini gambaran ya, yang tadi itu adalah gambaran tentang soal tes wawancara yang akan kita hadapi nanti. Nih, kita lihat. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun, Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan pembelanjaan fiktif. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Ya, ini ada sebuah kasus ya. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Coba jawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk menjawab. Jadi jawaban yang tepat ada di option A. Coba kita lihat pembahasannya. Posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang guru baru yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas bendahara. Namun di sisi lain, posisi Anda sebagai pembantu bendahara, Anda juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas tersebut. Jadi sebaiknya Anda melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif ya. Ya, agak beresiko ya. Tapi rata-rata bendahara dengan kepala sekolah itu bagus kerjasamanya ya teman-teman. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa bendahara sekolah itu nunduk sama kepala sekolah ya. Paling kalau ada pembelanjaan fiktif itu juga adanya dari kepala sekolah. Ya maaf ya, saya hanya berbicara dengan kenyataan yang ada teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah
A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. B. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bagaimana pandangan Anda? Oke, jadi jawabannya ada di option B. Ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Oke, jadi jawabannya ada di option C ya. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya ya. Kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Nah, Anda juga kan sebagai guru itu dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pribadi pemikir ya, yang bagus pikirannya. Jadi jalan yang terbaik adalah ini mendiskusikan atau berpikir bersama RT dan masyarakat bagaimana solusi dari sampah tersebut ya. Setidaknya kita bisa menyumbangkan ide-ide ya. Karena ini bukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan warga setempat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Berusaha menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kita lihat pembahasannya. Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut. Karena dengan mencermati, kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Jadi jangan langsung emosi ya teman-teman. Kita sebagai orang yang dianggap cerdas itu harus tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Kita harus ini dulu, berpikir dulu apakah kritikan itu memang benar adanya atau kepala sekolah yang agak keliru. Jadi kita lihat dulu, kita cermati dulu ini, kita cermati dulu apakah memang betul-betul kritikannya kepala sekolah itu adalah untuk memperbaiki. Kalau memang salah, kita perbaiki, jangan malah tidak memperbaiki.
perbaiki, tidak melakukan apa-apa ya. Seperti yang ini, tidak membalas kritikan tersebut, namun juga tidak melakukan perbaikan. Ini mati suri ya kalau seperti ini. Tetap mempertahankan ini tidak sadar diri ya. Harus jeli juga, harus sadar juga, harus dicermati dulu apakah memang kita salah atau tidak ya. Seperti itu. Oke. Itu saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Nah, Anda dimintai solusi tentang kasus siswa yang merokok di kamar mandi padahal di sekolah dilarang merokok. Option A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C, karena ada petugasnya masing-masing. Atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Oke, jadi jawabannya ada di option B ya. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok ya. Untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan ya. Jadi teman-teman guru yang merokok sebaiknya jangan merokok di luar sekolah ya. Saya sebagai seorang perokok sebenarnya belum bisa memberikan tauladan yang baik ya teman-teman. Saya seorang perokok ya, jujur. Tapi minimal kita bisa merokok di tempat-tempat yang sepantasnya. Misalnya merokok di dalam kantor supaya tidak terlihat oleh siswa ya. Meminimalisir contoh-contoh yang dilihat oleh siswa seperti itu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, biar saya makin semangat mengupload video-video terbaru. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditunjuk sebagai ketua RT dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menerima telepon. C. Membiarkannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Membiarkannya menerima telepon ya. Kalau menegurnya supaya keluar dari rapat itu sangat keras ya. Bisa-bisa kita kehilangan kehabisan anggota. Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting ya dari keluarga, rekan kerja, atau pihak lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang yang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi.
Jadi jawabannya ada di option A ya. Sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya ya. Jadi kita harus menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Tidak boleh membeda-bedakan antara siswa kaya dan miskin dan sebagainya ya. Harus objektif dalam mengambil sikap terhadap peserta didik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rima adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Rima dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Jadi jawaban yang tepat ada di option B. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya ya. Jadi option B, membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Jadi jawabannya ada di option B ya, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Ya. Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Ya. Jadi harus memperlihatkan kompeten teman-teman ya, seperti itu. Dan harus sepenuh hati, harus sepenuh hati ya untuk menggantikan guru-guru tersebut ya. Tidak boleh berberat hati atau menjalankannya nanti-nanti saja ya. Harus sepenuh hati. Oke, soal yang terakhir dari contoh soal wawancara ini. Insya Allah nanti kita akan cari-cari lagi soalnya kalau banyak yang berkomentar dan banyak yang like ya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas ya. Jadi jawabannya adalah option A. Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Ya.
Jadi intinya di sini kesepakatan rapat, sebaiknya kita sebagai panitia rapat dulu, mengadakan rapat dulu untuk mengambil keputusan ini ya. Jangan cuman sendiri-sendiri ya, nanti repot, apalagi lawannya ini kepala sekolah kita ya. Tapi dalam dunia nyata, pada kenyataannya kalau keluarga, jangankan keponakan kepala sekolah, keluarga jauhnya saja, kalau kepala sekolah sudah bilang A, maka panitia mengadakan rapat pun takut. Itu kenyataan ya, kenyataan. Tapi kita sekarang sedang ujian, jadi jangan terlalu nyata dalam menjawab soal-soal wawancara seperti ini ya. Jangan terlalu nyata, ambillah yang terbaik ya. Kalau ini langsung menerima, ini juga tidak boleh, karena kita berhadapan dengan kepala sekolah. Sebaiknya kita bahas dulu dalam rapat panitia bagaimana langkah yang harus kita ambil, apakah harus mempertanggungjawabkan ke kepala sekolah atau seperti apa nantinya ya, supaya ringan kalau kita bersama-sama ya, seperti itu. Tapi yang terbaik ada di option A ya. Ya, menerima kepala ini salah ya, jelas-jelas salah, karena tidak tidak objektif dalam mengambil keputusan ya, teman-teman. Maaf agak batuk. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.